wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Cantika dan NPM 2042 388. Saya dari kelas 4C dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menginterview salah satu guru di SD Negeri 1 Tebing Tinggi. Terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktunya. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Nama saya Winda Nopita. Saya Winda Nopita, SPD SD. Saya kerja di SD Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya sekarang ini mengajar kelas 2. Jabatan sekarang? Oh, guru. Maksudnya jabatan apa nih? Golongan. Oh, golongannya 3D. Riwayat mengajar. Oh, sudah lama ya. Kalau dia mau jadi saya mulai mengajar ini dari tahun 2009. Status serdik atau guru penggerak, Ibu? Saya sekarang ini sudah sertifikasi, tapi kemarin ikut tes guru penggerak, sudah lulus semua seleksi ya, seleksi wawancara itu semua sudah lulus, tapi belum menjalankan pendidikan karena mungkin karena presiden baru ya, jadi menteri pendidikan baru, dan akhirnya program guru penggerak ini di stop. Tapi kami kemarin sudah lulus, kalau semua seleksi itu sudah lulus. Organisasi yang diikuti sekarang ada enggak, Bu? PGRI sudah pasti. Nah, pertanyaan pertama nih, Bu ya. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Kalau memahami soal kurikulum merdeka ini dibilang terlalu memahami tidak, tapi karena kami seorang guru kan dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia pendidikan, termasuk ya kurikulum yang baru ini kan, jadi ya lumayan untuk memahaminya. Terus kalau kurikulum yang akan datang, setahu saya bukan kurikulum ya, tapi pendekatan kalau nggak salah ya. Jadi bukan ada kurikulum baru setahu saya. Kurikulum merdeka itu tetap ada, tapi ada pendekatan baru kayak kalau nggak salah deep learning ya, itu pendekatan baru yang digunakan guru ya untuk lebih memahami karakteristik pembelajaran siswa. Kurikulum merdeka itu apa, Bu? Menurut Ibu? Kurikulum merdeka ini menurut saya ya, yang pasti perubahan kurikulum baru yang menuntut siswa untuk lebih kreatif, termasuk gurunya juga. Terus memahami tentang perkembangan teknologi, tentu lagi pembelajaran yang materi yang lebih dibilang susah ya, tapi tidak susah seperti itu kan, materinya lebih berkembang. Terus di kurikulum merdeka ini ada banyak proyek yang memang menuntut anak itu untuk bekerja di lapangan secara langsung. Saya seperti itu yang saya tahu. Nah, yang kedua, Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Menurut saya tidak masalah ya, kurikulum merdeka ini sudah baik. Sudah baik, walaupun ya ada beberapa guru mungkin di tempat lain yang terkejut, kaget dengan perubahan dari kurikulum 2013 kurikulum merdeka, yang pasti gurunya lebih ini lagi kan. Kalau di kurikulum merdeka kan guru lebih kreatif lagi, gurunya yang memang istirahatnya sedikit lah istilahnya ya. Jadi di situ kalau ada lagi kurikulum baru, menurut saya wajar saja, karena ya memang kita guru kan harus sesuai dengan keadaan, karena anak zaman sekarang bertambah tahun bertambah lebih pintar. Nah, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang ketiga, Bu, perbedaan apa yang mendasar yang Anda rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka? Perbedaannya ya, kalau kurikulum 2013 kan pembelajarannya ya, itu biasanya kan pakai tema. Nah, seperti itu. Jadi yang paling berbeda itu dulu pembelajaran itu bertema. Kalau sekarang kan tidak. Terus materi. Waktu itu saya mengajar anak kelas 4 kalau kesehatan dengan materi pecahan, menghitung pecahan itu, mengidentifikasi pecahan itu berdasarkan gambar. Dan saat tahun ini, tahun ajaran 2004-2025, saya mengajar di kelas 2 ya. Jadi dulu saya mengajar kelas 4 itu tahun ajaran 2022-2023. Terus tahun 2024-2025 ini saya ngajar kelas 2.
materinya sama dengan materi anak kelas 4. Nah, itu menurut saya jadi perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi materinya lebih tinggi lagi dengan kelas anak yang rendah, fase A. Terus Bu, yang keempat, apa tanggapan terkait isu ganti menteri ganti kurikulum? Ganti menteri ganti kurikulum. Biasanya setiap ganti menteri pasti kurikulumnya berbeda setiap mengikuti perkembangan. Kalau saya pernah berbicara dengan teman-teman saya tentang ini ya, ganti menteri ganti kurikulum, ada beberapa teman yang panik ya. Karena baru memahami satu kurikulum tiba-tiba harus berganti kurikulum. Tapi kalau saya secara pribadi itu sih bukan menjadi penghalang bagi saya kan. Menurut saya memang guru perlu berkembang ya sesuai dengan saat ini, tahun ini. Seperti kita tahu kan anak-anak kecil saja sudah bisa main HP. Kalau dulu kan belum. Nah, jadi kita sebagai guru yang memang harus dituntut seperti itu. Jadi menurut saya sah-sah saja. Tidak jadi masalah mau ganti kurikulum apa saja. Asal sesuai dengan materi yang sesuai dengan umur anak tersebut. Yang kelima, apakah sekolah Anda telah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Kalau ideal tuh maksudnya dari kelas 1 sampai kelas 6 semua kurikulum merdeka belum. Jadi di sekolah kami itu ada 2 kelas. Kelas 3 dan kelas 6 belum menerapkan kurikulum merdeka. Tapi untuk kelas 1, 2, 4 dan 5 sudah. Nah, yang keenam, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Kalau semester 1 kita tentang memanfaatkan barang bekas ya. Nah, kalau yang semester 2 ini tentang makananku budayaku. Jadi kita anak-anak itu memahami dulu tentang makanan daerah masing-masing. Selanjutnya, kan tema apa yang sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Nah, kalau tidak, apakah Anda tahu kira-kira kapan akan diberlakukan di sekolah Anda? Apa ya? Implementasi P5 pada kurikulum. Implementasi P5 kurikulum merdeka atau kurikulum lain? Kurikulum merdeka. Oh, ya sudah diterapkan kan, karena kita semua yang memakai kurikulum merdeka, ya P5-nya diterapkan di sekolah. Diberlakukan di sekolah. Diberlakukan. Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka? Kalau pelatihan di sekolah atau di Empat Lawang ini ya, daerah sini, saya belum pernah ikut. Tapi guru ini ada aplikasi yang namanya PMR. Nah, kalau sekarang disebut Ruang GTK. Di dalam aplikasi itu ada topik untuk guru-guru bisa melakukan pelatihan secara mandiri. Jadi kalau biasanya saya mengikuti pelatihan itu. Nah, kalau ini setiap bulan itu kan selalu ada tuh. Jadi ada pelatihan, tapi ya memang semua berhubungan dengan kurikulum mereka seperti itu. Itu saja yang saya ikuti. Kalau di Empat Lawang ini belum pernah saya mengikuti pelatihan kurikulum merdeka, tapi saya mengikuti di pelatihan secara mandiri di Ruang GTK itu. Berapa kali Bu? Sering. Saya sering karena ya itu tadi, kalau kita tidak mengikuti pelatihan kita jadi tidak mengerti apa itu kurikulum merdeka ini kan. Jadi termasuk bagaimana pendekatan, karakteristik siswa yang harus kita pahami di dalam kurikulum merdeka ini kan, termasuk bagaimana menerapkan saat kita membuat soal. Kan kalau kurikulum merdeka ini soalnya berbeda setiap siswa karena kemampuan belajar siswa kan berbeda. Jadi soalnya biasanya ada tingkatan sendiri seperti itu. Berarti alasan Ibu belum mengikuti kurikulum merdeka di pelatihan di sekitar sini, alasannya apa Bu? Karena memang belum ada dari pemerintah daerah sini belum mengadakan pelatihan untuk kami dari guru SD 1. Tapi pernah juga guru di SD 8 kalau nggak salah ya, ada memang mereka guru SD 8 waktu itu. Tapi kalau guru SD 1 belum ada pelatihan. Berarti pelatihan secara mandiri ya? Iya, secara mandiri di
ruang GTK itu. Nah, proyek apa yang pernah dilakukan, Bu? Project yang pernah saya lakukan dari dulu. Jadi saya ini saya kasih nama Green Classroom. Jadi kenapa saya beri nama itu kan seperti namanya, kita melakukan penghijauan di dalam kelas. Nah, apa yang saya gunakan untuk penghijauan di dalam kelas itu yang pastikan kita harus ada pot buat nanam. Nah, pot itu yang saya gunakan biasanya saya mengajak siswa saya membuat dari botol-botol bekas. Terus terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens diimplementasikan dalam pembelajaran? Kalau profil pelajar Pancasila ini kan semuanya itu sebenarnya diterapkan. Seperti beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Ya, terus ada kreatif, inovatif, seperti itu. Semuanya sebenarnya diterapkan baik kepada guru maupun kepada siswa. Tapi yang paling sering saya lihat yang pertama yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, karena biasanya kami di SD 1 itu kalau setiap hari Jumat kan ada yasinan. Nah, terus literasi itu dibagi dari satu minggu, biasanya ada literasi pagi-pagi sebelum belajar. Tapi ada juga kami mengajak anak juga untuk kayak membaca surat-surat pendek. Nah, jadi diatur di situ. Misalnya Senin Selasa itu ada literasi, membaca sedikit, terus Rabu Kamis membaca ayat-ayat pendek seperti itu. Nanti Jumat Sabtu juga ada yasinan kan di sekolah seperti itu. Apa harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapan saya ini ya, karena kurikulum Merdeka ini proyek yang dibuat itu kan biasanya itu ya membutuhkan biaya. Nah, ya, jadi harapan saya semoga pemerintah pusat, daerah, iya benar, kepala sekolah itu bisa memfasilitasi, walaupun memang kalau kita lihat dana di sekolah mungkin tidak terlalu banyak ya untuk memfasilitasi, tapi semoga, karena ada beberapa anak di sekolah kan bukan golongan anak-anak yang semuanya mampu kan, jadi semoga aja seperti itu yang bisa terwujud ya. Apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Seperti apa contohnya? Kurikulum Merdeka ini bagi beberapa sekolah mungkin sesuai kebutuhan siswa. Seperti saya bilang tadi kan, jadi ada karena ada tingkatan ekonomi di sekolah, jadi sudah sesuai kalau di daerah tertentu, tapi belum tentu di sekolah lain kayak itu kan. Ya, harapan saya semoga ini bisa diperbaiki lagi kekurangannya seperti itu kan, terus yang pelatihan ke guru juga bisa diselenggarakan supaya bukan cuma saya mungkin ada beberapa guru yang belum tahu bagaimana membuka pelatihan mandiri ini kan. Nah, jadi semoga pemerintah termasuk pemerintah daerah saya bisa mengadakan itu secara merata. Bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Menurut saya sangat baik, karena mana ya, secara tidak sengaja ya guru itu semakin dekat ke siswa, karena kami harus mengetahui dulu anak ini kemampuannya seperti apa gitu kan. Jadi secara tidak langsung guru dan siswa itu pasti semakin dekat kan. Berarti interaksi guru dan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka ini pendekatannya lebih intens, iya, karena lebih mengetahui minat dan bakat siswa, karakter siswa. Bagaimana Anda memasukkan unsur literasi saintifik HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat atau contoh P5 tadi? Bagaimana Anda memasukkan unsur literasi di saintifik HOTS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat? Salah satu P5 tadi mungkin. Ya, ini kalau unsur literasi ya kan, literasi itu setahu saya kan membaca. Jadi ya memasukkan unsur literasi kalau di dalam P5 project P5 tadi ya pasti kita harus ada materi kan. Kalau apa itu saintifik seperti itu ya. Itu menurut saya ya anak-anak tetap dikasih materi dulu, kita belajar dulu bagaimana baru melakukan kegiatan secara langsung gitu.
insight yang dapat diberikan kepada kami Bu calon guru Oh, SD? maksudnya ini apa namanya? Saran yang dapat diberikan kepada mahasiswa atau calon guru. Sering-sering berlatih secara mandiri. Jadi belajar secara mandiri, cari informasi melalui internet karena menuntut perkembangan zamannya seperti sekarang. Jangan mudah menyerah, apalagi menghadapi anak-anak yang banyak karakternya. Yang berbeda-beda. Iya, benar sekali. Terus coba menerapkan berbagai macam metode dalam pembelajaran siswa, karena ya karakteristik siswa itu dalam memahami pembelajaran kan berbeda. Jadi kalau tidak bisa di sini, coba di yang lain. Mungkin susah belajar dari kesulitan belajar bisa jadi dengan media. Benar, dengan media tadi, dengan banyak juga banyak berkomunikasi dengan guru-guru yang lebih senior. Baiklah Bu, terima kasih banyak Bu.